Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi aku tuh udah sekitar hampir mau 2 bulan gitu aku nggak pernah upload konten di YouTube seperti biasanya, kecuali aku upload video-video short, dan itu juga cuma mirroring dari sosial media aku yang lainnya. Jadi ada satu dan lain hal yang nggak memungkinkan aku untuk bisa upload video. Ditambah juga belakangan ini kamera aku rusak, dan pas di servis itu masuk di antrian yang lebaran kemarin, jadi kayak masih lama. Dan setelah aku ambil kamera ini terus masih rusak lagi guys, jadi aku servis lagi karena masih ada garansi. Oke, curhatnya cukup sampai di situ. Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai video aku tentang cerita aku yang waktu itu keguguran. Kalau teman-teman udah nonton atau menemukan video ini, mungkin teman-teman udah nonton video aku yang tentang itu. Nah, waktu aku upload video itu, aku tuh nggak tahu ya cerita-cerita tentang bumil di luar sana, apakah ada yang sama kayak aku dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah aku upload video itu lumayan banyak yang nonton, nggak begitu banyak sih, tapi aku yakin ditonton oleh orang-orang yang tepat gitu. Nah, dari video itu banyak komentar dan juga DM yang cerita bahwa teman-teman juga punya masalah yang sama kayak aku, dimana para bumil ini juga mendapatkan diagnosis yang salah dari dokter pertama. Sebenarnya dari salah diagnosis ini tuh bisa berimbasnya negatif banget ya buat kita para bumil. Kalau aku sih belum isi lagi, doain ya. Tapi buat teman-teman para bumil yang dapat diagnosis yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan pasti kepikiran. Walaupun orang bilang udah jangan dipikirin, positif aja, tetap itu tuh nggak bisa. Kita tuh tetap kepikiran, mau gimana pun tetap kepikiran. Apalagi udah dibilang ini harus dikuret, ini bayinya udah nggak berkembang, bayinya udah meninggal, bla 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 bla. Saran aku cuma bisa memberikan saran. Aku nggak bisa memaksa kalian untuk nggak overthinking. Tapi coba deh langsung ke dokter lain gitu. Jadi kalau misalkan udah ada opsi 1, 2, 3 terus hasilnya sama, kemungkinan memang ya itu hasilnya. Mau hasil positif atau negatif ya berarti itu hasilnya gitu. Tapi ketika kita mendapatkan diagnosis yang buruk, misalnya yang negatif, dan kita dapat nih 1 atau 2 dokter yang diagnosisnya tuh berbeda, itu tuh benar-benar suatu harapan banget guys buat kita. Ada juga beberapa komentar yang ngerasa apa aku diperlakukan seperti ini karena aku menggunakan fasilitas BPJS. Jadi kayak nggak dihargain gitu mungkin ya, karena kan kebanyakan cerita-cerita kayak gitu, oh karena pakai BPJS jadi kayak gini pelayanannya dan lain sebagainya. Tapi guys, aku pun waktu itu bayarnya cash itu karena aku memang belum punya BPJS dan lagi proses, jadi mau nggak mau aku harus bayar pengobatanku tuh secara cash. Dan pelayanannya tuh seperti itu, seperti yang aku ceritain di video sebelumnya. Dia nggak kasih aku edukasi, dia nggak kasih aku obat sama sekali, dia cuma nyuruh aku kuret tanpa kasih tahu penyebabnya apa, tanpa aku dibilang harus nunggu segala macam. Dan ternyata ketika aku ke dokter lain, bayi aku sehat, dan yang bermasalah justru di aku karena aku terlalu stres, terlalu banyak pikiran, dan akhirnya berimbas ke janin. Sebenarnya aku nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, pikiran setiap orang itu tuh nggak bisa dikontrol. Aku kepikiran, aku stres itu ya karena omongan katanya janin aku kenapa-napa. Aku nggak tahu kan kalau misalnya ternyata janin aku ternyata sehat-sehat aja, justru janin aku kenapa-kenapa karena aku yang overthinking. Nah, di sini juga aku mau sharing beberapa DM dan komentar yang mungkin itu bisa bikin teman-teman itu semakin semangat lagi, teman-teman jadi punya semangat untuk tetap berpikiran positif. Dan aku tuh seneng banget kalau video aku tuh bisa bermanfaat seperti itu. Aku nggak ngejar viewers, tapi yang penting video aku bermanfaat di orang yang tepat. Oke, jadi ini aku langsung aja mau baca komen-komennya ya guys. Jadi komen yang pertama itu dari Kak Putri Zalzabila. Saya juga saat ini mengalaminya saat usia kandungan 6 week 6 day. Dinyatakan BO karena hanya nampak kantung, tak ada janin, dan disarankan kuret. Tapi saya yakin tidak BO, jadi saya pindah ke dokter lain. Alhamdulillah usia 7 week 6 day. Sudah ada janin tapi detak jantung belum terdengar, makanya disuruh balik lagi 2 minggu untuk memastikan. Doakan semoga DJ-nya bisa terdengar. Amin ya Allah, amin. Jadi gini loh teman-teman, kalau tentang BO aku pernah tonton beberapa videonya. Jadi ketika divonis bahwa ini tuh hamilnya BO dan harus dikuret, coba deh tunggu dulu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Karena mungkin aja memang masih terlalu kecil, kita nggak tahu kan ya, nanti ada mukjizat atau apa. Karena kebanyakan orang-orang yang bersabar sedikit aja gitu, kayak 3 minggu atau 4 minggu, ternyata akhirnya ada janinnya. Kayak si
Kak Putri ini gitu, karena banyak banget yang komen seperti itu. Dia rajin makan telur, vitamin segala macam, dan akhirnya ada janin yang nggak BO seperti yang dokter pertama itu sebutkan gitu. Jadi aku nggak menyalahkan dokter sih, tapi kan namanya dokter itu kan manusia, pasti ada salahnya juga. Jadi teman-teman ada baiknya untuk cari dokter lain, untuk cari opsi lain seperti itu. Next dari Kak Nur Halimah, pengalamannya sama banget Mbak, dan stres ini bikin saya ngeflag beberapa hari ini. Sedih banget, mau positive thinking susah banget, keinget vonis dokter yang langsung bilang janin tidak berkembang dan harus kuretase. Doakan ya bunda-bunda, semoga janinku masih bertahan, amin. Nah ini tuh seperti yang tadi aku bilang, nggak mudah untuk berpositive thinking, apalagi udah di vonis ini janinnya nggak ada, ini janinnya nggak berkembang, dan lain sebagainya. Next dari Kak Lina, ya Allah ternyata banyak kejadian yang sama, aku baru aja USG, kandungan 10 week, tapi dokter tak dapat kesan detak jantung. Dokter sarankan pergi hospital, jumpa pakar kandungan, hanya bisa menangis berharap ada keajaiban dari Allah karena sudah bersabar menunggu 9 tahun. Doa yang baik-baik untuk calon ibu di luar sana, semoga Allah permudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih sudi share pengalaman sehingga aku jadi optimis dan semangat kembali. Alhamdulillah, semoga janinnya sehat-sehat aja ya bunda, semoga sampai lahiran juga sehat selalu, bundanya juga sehat, amin amin ya Allah. Next dari Kak Luf Galuh, ya Allah aku juga lagi mengalami hal yang sama. USG 5 week sudah ada janin dan denyut jantung, USG 8 week janin tiba-tiba nggak ada dan dokter bilang BO harus kuretase. Tapi sampai sekarang aku belum ambil tindakan kuret karena mau aku tunggu 2 minggu lagi USG, semoga ada keajaiban. Jadi sebenarnya gini, kalau dokter yang pertama kan aku udah bilang, aku tuh awam, aku tuh ini kehamilan pertamaku, sama-sama baru mau punya anak gitu kan ya, aku sama suamiku. Dia tuh nggak kasih edukasi yang berlebih, aku nggak tahu mungkin karena banyak pasien atau gimana, tapi saat itu sih pasiennya bisa dihitung jari gitu. Terus juga dia kayak nggak peduli, jutek. Beda dengan dokterku yang kedua, aku datang aja tuh langsung selamat ya Pak, ini hamilnya udah umur berapa nih, udah kayak gitu, kayak menyenangkan hati banget emang. Kita tahu dari mana lagi sih kalau misalnya bukan dari orang yang memang ahli. Dokter kan menurut aku itu udah orang yang ahli di bidangnya gitu kan, walaupun dokter juga bisa salah. Tapi kenapa sih setidaknya mereka tuh nggak bisa lebih aware? Aku nggak sama ratakan semua dokter, tapi dokter yang ini ya guys, kenapa nggak lebih peduli gitu sama pasiennya? Next ke komennya aja ya. Aku kalau cerita suka menggebu-gebu karena kayak masih kesel, tapi ya udah memang itu jalannya guys. Lanjut aja ke cerita Kak April. Semua cerita kakak sama persis kayak aku dan sekarang aku lagi mengalaminya. Aku kehamilan 10 minggu pertama kali USG, dokter bilang 6 minggu dan tidak ada sama sekali detak jantung janin dan bayi aku nggak berkembang atau divonis meninggal di dalam, dan dokter nggak ngasih saran apapun, apalagi nanya keluhan aku apa. Dokter langsung nyuruh kuret hari Minggu ini juga, tapi aku nggak percaya. Aku stres, nangis 3 hari berturut-turut. Aku telepon bidan, pas selesai USG akhirnya dikasih obat penguat kandungan dan baru banget aku keluar flek. Rasanya cukup kayak mau BAB aja. Aku ke bidan dan bidan nyuruh aku USG lagi. Hasilnya gimana aku nggak tahu karena besok baru USG. Rasanya hancur banget hati. Apalagi kehamilan pertama, penantian hampir 1 tahun, minta doanya semoga janin dalam kandungan aku sehat dan berkembang dengan baik. Amin ya Allah, amin. Semoga janinnya selalu sehat ya kak ya. Next, ada komentar yang menurut aku mungkin mewakili teman-teman semua, mewakili aku juga. Ini dari Kak Jari Putra. Tepat hari ini pertama periksa di USG, langsung bilang istri saya harus dikuret karena janin tidak berkembang. Tanpa edukasi dulu dan buru-buru, tak jelas kayak nggak ikhlas dokternya. Apa memang karena pakai BPJS? Nggak tahulah. Pergi ke bidan lagi dan bidan bilang coba ke dokter lain. Kebetulan dokter adanya malam, mudah-mudahan dikasih rezeki sama Allah, amin. Nah, aku nggak tahu tuh kenapa terkadang pelayanannya tuh beda-beda antara pasien BPJS, terus pasien yang bayarnya cash, terus pasien asuransi. Aku merasakan di beda-bedain itu sangat-sangat merasakan guys, tapi aku nggak tahu perasaan aku doang atau gimana, karena aku pernah jadi pasien yang aku menggunakan asuransi, aku pernah jadi pasien yang menggunakan fasilitas BPJS, dan aku pernah menjadi pasien yang menggunakan uang cash secara langsung gitu. Dan memang tiga-tiganya ini tuh perlakuannya beda-beda, aku nggak tahu kenapa kayak begitu guys. Semoga ini tuh cuman pikiran negatifku aja gitu. Sebenarnya masih banyak ya komennya, tapi ini satu lagi ada yang
lumayan penting dari DM Instagram. Jadi dia baru nge-DM aku semalam. Dia bilang, jadi waktu USG pertama itu udah ada janinnya, kayak aku lah udah ada janinnya. Terus pas USG 2 minggu kemudian, di dokter yang lain katanya janinnya nggak ada dan hamilnya kosong. Sedangkan di USG yang pertama aja tuh janinnya udah ada. Kenapa di yang kedua tuh udah nggak ada gitu, janinnya tuh kosong, katanya cuma ada kantung kehamilan doang, padahal yang pertama udah jelas banget ada. Dan terus katanya ini tuh harus dikuret karena BO. Nah kebetulan mbak ini udah beberapa kali keguguran dan dia paham banget kalau keguguran tuh rasanya kayak gimana, sakitnya kayak gimana, karena memang udah beberapa kali gitu keguguran. Jadi yakin ini tuh enggak, kayaknya ini bayi aku tuh masih sehat. Akhirnya dari dokter yang kedua itu dikasih obat, 2 jenis obat. Dan setelah aku tanya sama temanku yang apoteker, dia bilang itu obat nyeri sama obat penguat kandungan. Tapi nggak tahu kenapa, ketika beberapa tablet udah diminum tuh langsung pendarahan, langsung pendarahan gitu sedikit sih. Nah pas obatnya diberhentiin, pendarahannya berhenti. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Aku saranin kakaknya untuk pergi lagi ke dokter yang kasih obat itu, tapi kakaknya trauma, mungkin sama kayak aku, jadi trauma sama dokter karena ada beberapa kali keguguran, terus ditambah dikasih obat malah kayak begitu. Tapi aku bener-bener berdoa supaya kakak sehat selalu dan dilancarkan sampai lahiran nanti. Nah buat teman-teman pejuang garis 2 atau ibu-ibu yang sedang hamil, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya, disehatkan, terus juga cepet diijabah doanya, semoga segera dikasih momongan. Doain aku juga, semoga aku cepet juga dikasih momongan sama Allah, semoga cepat dikasih kepercayaan gitu ya. Teman-teman terima kasih buat yang udah tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.